Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahtiar Hari Hardovi SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran bola basket. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu pada materi layup, pivot, dan stopping. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada Mayang Sofi, kemudian yang kedua ada Safira Amalina Putri, kemudian yang ketiga ada Aldi Dimas Pangestu, kemudian yang keempat ada Prasetyo Wibisono, dan yang kelima yaitu Rizky Firmansyah. Baik, dalam kesempatan kali ini saya Prasetyo Wibisono akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan terlebih dahulu. Jadi, setiap kita akan melakukan aktivitas olahraga, alangkah baiknya diawali dengan pemanasan supaya meregangkan otot, kemudian mempersiapkan otot dan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya cedera. Adapun pemanasan yang akan kami jelaskan di sini ada dua, yaitu yang pertama ada pemanasan tanpa bola dengan cara yang pertama yaitu pemanasan pada area kepala dengan cara menghadapkan kepala ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri, kemudian memutar kepala. Kemudian yang kedua yaitu ada pemanasan pada area lengan dengan cara menarik telapak tangan ke arah atas dan bawah lalu memutar-mutar. Memutar area bahu atau lengan bagian atas. Kemudian yang ketiga yaitu pemanasan pada area tungkai dengan cara menekuk tungkai ke arah depan, belakang, dan samping, lalu melakukan jogging di tempat. Nah, semua pemanasan ini dilakukan sebanyak 4 kali 10 hitungan. Next, yang kedua yaitu pemanasan dengan bola. Nah, untuk pemanasan dengan bola ini bisa dilakukan dengan cara dribbling di tempat, lalu maju ke depan. Setelah sampai pada kunci di depan, pemain melakukan pivot, lalu kembali lagi ke tempat semula dengan diawali dribbling speed, lalu melangkahkan kaki 2 kali. Langkah kaki disesuaikan dengan lingkaran berwarna merah agar lebih mudah untuk melakukannya. Jadi lebih simpelnya jadi gini, pelatih mempersiapkan 2 kunci, yaitu yang diletakkan pada lingkaran hitam, 2 kunci, kemudian ada 2 kunci lagi yang diletakkan di lingkaran merah. Nah, pertama dari lingkaran hitam sebelah kiri, pemain itu melakukan dribbling ke lingkaran hitam sebelah kanan. Kemudian setelah sampai di lingkaran hitam sebelah kanan, pemain tersebut melakukan pivot. Terserah pivot seperti apa. Kemudian melakukan dribbling speed lagi menuju ke 2 lingkaran berwarna merah. Nah, ketika sampai di 2 lingkaran berwarna merah, pemain tersebut berhenti melakukan dribbling, lalu dilanjutkan dengan melangkahkan kaki atau melompat sebanyak 2 kali. Ini bisa dilakukan 2 kali setiap pemain. Next, berikutnya yaitu layup. Nah, untuk layup sendiri akan disampaikan oleh Mbak Mayang. Silakan Mbak Mayang. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Di sini saya akan membahas mengenai layup. Layup adalah salah satu teknik dasar yang dilakukan untuk mencetak poin atau memasukkan bola ke keranjang musuh. Namun, layup dan shooting walaupun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak poin, tetapi cara melakukannya berbeda. Yang pertama, biasanya layup dilakukan ketika akan mencetak poin dengan menerobos pertahanan musuh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemain ketika akan melakukan layup, yaitu yang pertama awalan, pemain mengawali biasanya dengan melakukan dribbling atau berlari mendekat ke ring dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hal ini dilakukan agar memperoleh speed yang diinginkan. Yang kedua, layup dilakukan dengan melangkahkan kaki sebanyak 2 kali sambil bola dipegang agar bola dapat dilindungi. Lompat kaki kanan, kaki kiri, lalu melompat dan melempar bola untuk memasukkan ke ring. Yang ketiga, akhiran, setelah melompat, usahakan tumpuan kaki harus kuat agar tidak cedera, karena pada saat melakukan layup biasanya akan banyak body press dari pemain bertahan musuh. Adapun contoh gambarnya sebagai berikut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Saya Mbak Mayang kembalikan atas kepada Mas penjelasannya. Pras. Berikutnya yaitu latihan. Contoh beberapa cara melatih gerakan layup.
Yang pertama di sini yaitu lakukan layup dengan bergantian dengan teman dan dilakukan selama 10 menit. Fungsinya yaitu melatih koordinasi gerak tubuh untuk melakukan layup. Di sini sudah kami mempersiapkan denah latihannya. Untuk lingkaran merah sebelah kanan bawah itu adalah pemain. Kemudian lingkaran hitam itu nantinya adalah kunz. Fungsi lingkaran hitam atau fungsi kunz itu adalah untuk menandai di mana kaki pemain itu akan melakukan lompatan. Nah, kunz itu sebenarnya difungsikan untuk mempermudah pada saat latihan. Yang dilakukan pemain yaitu pada posisi kanan sebelah bawah itu pemain melakukan dribbling speed maupun lambat terserah sesuai dengan arah panah. Kemudian ketika akan sampai pada dua kunz atau lingkaran hitam itu, pemain akan melakukan 2 kali lompatan yang nantinya akan diakhiri dengan melempar bola ke arah ring. Lakukan ini selama 10 menit. Jadi 10 menit itu bisa dikondisikan. Jika pemain jumlahnya lebih banyak, bisa dilakukan sebanyak 15 menit atau 20 menit. Next, berikutnya yaitu pivot. Pivot di sini akan disampaikan oleh Mbak Safira. Silakan Mbak Safira. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Di sini saya akan membahas mengenai pivot. Pivot adalah teknik memutar bola dengan salah satu kaki sebagai poros pada permainan bola basket. Mengutip laman resmi Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA, pivot adalah gerakan dengan bertumpu pada satu kaki dan kaki yang lainnya bergerak ke segala arah pada bola basket. Kaki yang tetap berada di atas lantai atau lapangan itulah yang disebut kaki poros atau tumpuan. Pivot biasanya dilakukan setelah menerima umpan dari rekan tim. Pivot bisa dilanjutkan dengan gerakan mengirim bola, mengumpan, atau menembak. Tujuan dan cara melakukan. Yang pertama yaitu tujuan pivot yaitu sebagai langkah awal sebelum menembak untuk mengelabui atau menipu lawan, mencari celah dari defense atau pertahanan yang dilakukan pemain lawan. Dan cara melakukan pivot atau langkah-langkah melakukan pivot yaitu pilihlah salah satu kaki yang akan digunakan sebagai tumpuan atau poros. Gerakkanlah badan memutar ke arah mana saja sesuai keinginan dengan satu kaki. Ketika menggerakkan badan, kaki yang menjadi tumpuan atau poros tidak mengalami pergerakan atau pergeseran. Setelah menyelesaikan gerak pivot, kembalilah ke sikap dasar dan bersiap melakukan langkah atau gerakan berikutnya. Berikut yaitu aturan pivot. Pivot memiliki beberapa aturan. Pemain hanya bisa berputar dengan bertumpu pada kaki yang digunakan sebagai kaki pivot. Selama masih memegang bola, pemain tidak boleh mengangkat kaki pivotnya dari lapangan. Kaki pivot baru boleh tidak menjejak lapangan ketika bola sudah dilepaskan dari tangan, baik itu lewat gerakan shooting, passing, ataupun dribbling. Pemain tidak bisa mengganti kaki pivot begitu saja. Jika sebelum melakukan pivot pemain sudah mendribble bola, maka saat melakukan pivot dribble tidak lagi bisa dilakukan. Gerakan pivot tidak boleh dilakukan lebih dari 5 detik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas. Terima kasih Mbak Safira atas penjelasannya. Berikutnya di sini yaitu latihan. Di sini contoh latihan untuk gerakan pivot yaitu lakukan pivot sambil dibayang-bayangi oleh teman. Nah, karena gerakan pivot ini sebenarnya adalah gerakan mengecoh atau gerakan untuk melindungi bola, jadi cara latihannya yaitu dibayang-bayangi oleh teman kita dan kita melakukan pivot. Fungsinya adalah melatih pivot agar bola sulit direbut oleh musuh. Adapun denah latihannya yaitu sebagai berikut. Jadi lingkaran berwarna hijau itu adalah orang yang melakukan pivot. Kemudian lingkaran yang berwarna kuning itu adalah orang yang ingin merebut bola. Nah, tugas dari lingkaran hijau yaitu melakukan pivot, entah itu menggunakan tumpuan kaki kanan maupun tumpuan kaki kiri itu dibebaskan. Intinya adalah lingkaran berwarna hijau berusaha untuk menahan bola agar tidak direbut oleh pemain atau lingkaran berwarna kuning selama mungkin. Next. Baik,
berikutnya yaitu stopping yang akan dijelaskan oleh Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Di sini saya akan membahas mengenai stopping. Stop atau stopping adalah salah satu teknik yang ada dalam permainan bola basket yang bertujuan untuk menghentikan bola. Teknik ini biasanya dilakukan ketika akan menangkap bola yang dipasing oleh teman satu tim. Adapun cara melakukannya yaitu yang pertama, sikap awalan. Pandangan tertuju pada bola dan tangan disiapkan menghadap pada arah datangnya bola. Sikap perkenaan. Tangkap bola menggunakan telapak tangan dan ke-10 jari-jari tangan. Perlu menjadi catatan bahwa tangan harus terbuka lebar agar tidak terjadi cedera pada saat menangkap bola. Yang ketiga, sikap akhiran. Setelah menangkap bola, tangan boleh agak ditarik ke belakang agar mengurangi hantaman bola ke tangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, Mas Pras. terima kasih Mas Aldi atas penjelasannya. Berikutnya yaitu permainan. Di sini permainan yang kita mainkan adalah permainan 3 lawan 3 dengan menggunakan setengah lapangan atau satu ring saja. Jadi permainan ini bisa dilakukan oleh 6 pemain, yaitu 3 pemain melawan 3 pemain di sisi sebelah kanan lapangan dan 3 pemain melawan 3 pemain lagi di sisi sebelah kiri. Jadi 6 pemain di kanan dan 6 pemain di kiri. Di sini sangat memudahkan pelatih ketika pemain itu berjumlah sangat banyak. Kemudian prinsip bermain yaitu tetap menerapkan teknik-teknik yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada teknik stopping, ada teknik layup, kemudian ada pivot. Untuk caranya yaitu bentuk 2 tim putih dan tim hitam dengan jumlah yang sama. Jumlah setiap tim bebas, tetapi pada saat bermain, pemain yang bermain 3 lawan 3. Contoh, misalnya tim putih ada jumlahnya 4, kemudian tim hitam 4, tetapi yang bermain tetap 3 dan 3. Jadi satu pemainnya itu menjadi pemain cadangan. Kemudian permainan dimulai dengan peluit dari seorang pelatih. Permainan berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Kemudian pemenang ditentukan dari tim yang mencetak gol lebih banyak. Untuk poin harus dicetak dengan melakukan teknik layup. Jadi untuk teknik mencetak poinnya itu tidak boleh dilakukan dengan shooting 3 point dan lain sebagainya. Intinya poin itu harus dicetak dengan teknik layup. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan hiburan yang pertama, karena ini permainan. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan koordinasi tangan untuk melakukan teknik pivot, layup, dan stopping. Untuk contoh denah permainannya adalah sebagai berikut. Ini menggunakan setengah lapangan ya, bukan satu lapangan. Next, berikutnya yaitu penilaian yang akan disampaikan oleh Mas Rizky F. Kepada Mas Rizky F, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian. Nilai A sangat baik, teknik yang dilakukan benar secara keseluruhan. Nilai B baik, teknik yang dilakukan benar namun tidak tepat pada sasaran. Nilai C cukup, teknik dan sasaran tidak tepat. Untuk nilai C harus mengulang hingga minimal nilai B. Pengulangan harus dilakukan bersama dengan guru yang bersangkutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Baik, terima kembalikan kasih kepada Mas Mas Rizky Pras. F. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai materi yang sudah kami kerjakan atau yang sudah kami diskusikan bersama. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.